Okay, good morning, students. How are you today? Would you mind to turn off? No. I mean to unmute your microphone and your camera. Please turn on your camera. Let your camera on, okay? Selama pelajaran, tolong kameranya dinyalakan. Kalau mikrofonnya boleh dinyalakan, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke pembelajaran chapter 4 ya. Tolong dibuka bukunya untuk subjek bahasa Inggris chapter 4. Bah. Ini. Yap. Halaman 97. Selin, itu halaman berapa ya? 177. Bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? 177, nyebutnya gimana dalam bahasa Inggris? Welcome, Mario. 177. Mati aku. Enggak lah, enggak mati. Ngapain mati? Oke, Mario, boleh minta tolong dinyalakan kameranya? Please turn your camera on, Mario. Oke, nampaknya Mario punya masalah dengan sinyal. Oke, ini ada, saya lupa kalau saya tuh hostnya. Oke, saya share screen ya. Pembelajaran hari ini goalnya adalah student able to respond about environment. Goal yang pertama adalah siswa tahu untuk bertanggung jawab akan keadaan sekeliling atau merespon keadaan di sekitarnya. Enggak cuma di sekeliling rumah, tapi di sekitar ketika kita di mana berada gitu ya. And then the second one is able to create a poster. Nah, kalau kalian diberi gambar seperti ini, berarti ini temanya tentang apa? Tentang agama temanya. Nah, di sekitar kita terdapat banyak sekali orang-orang yang beragamanya beda dengan kita. Tapi apakah karena mereka berbeda lantas kita memperlakukan mereka berbeda? Tidak. Nah, tidak ya, maksudnya bagaimana sih, Miss? I mean, if we are respect to ourselves, can we unrespect gitu ya? Bisa nggak kita nggak menghormati orang lain? Kalau kita menghormati diri kita sendiri, bagaimana dengan orang lain? Kita juga harus menghormati orang lain. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga harus mengasihi orang lain juga. Jangan mau diprovokator atau diprovokasi. Jangan mau diprovokasi ya. Istilahnya gini, mungkin nanti ketika kalian dewasa mendengar, itu kan beda sama kita. Nah, perkataan yang seperti itu jangan sampai membuat kita terdoktrin di dalam pikiran kita bahwa iya ya mereka kan beda. Nggak sama agamanya dengan saya. Ngapain saya harus berteman sama mereka? Itu tidak boleh. Ya, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita semua harus berteman dengan siapa saja? Tuhan Yesus saja bersama tukang pajak gitu kan, tukang pungut pajak. Tapi Tuhan mau berteman sama mereka. Hanya Tuhan tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Kayak gitu ya. Oke. Ini sebenarnya adalah poster yang dibuat untuk
mengingatkan kita bahwa di Indonesia punya beragam macam budaya, suku, terus apa lagi? Bahasa gitu kan, bahasa daerah ya pastinya. Kalau bahasa kesatuan kan cuma satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya poster. Kenapa ada 6 orang di sini? Kalian lihat ini gambar orang-orang di sini. Ya, ini memakai baju yang berbeda-beda yang menandakan biasanya ini adalah ciri khas dari sebuah agama atau sebuah pemuka agama ya, biasanya berpakaian seperti ini. Seperti kayak yang di sini ini biasanya beragamamu Muslim. Untuk beragama Muslim seperti ini pakaiannya. Ini yang Katolik. Ini yang Protestan. Betul ya? Ini yang Buddha. Gitu ya. Terus ada yang Hindu. Ada lagi yang mungkin agama yang lain, Konghucu ya. Oke, that is a poster. Ini adalah sebuah poster. Hari ini kita akan meng-create sebuah poster. Jadi poster itu terdiri dari 2. Ada yang online, ada yang offline. Oke, saya sebutnya offline ya. Tapi maksudnya apa? Online. Online itu satu dibuat dengan media elektronik, dengan gadget, dengan laptop, dengan PC. Gitu. Biasanya kita gambarnya di screen, di laptop atau di PC. Sedangkan yang offline itu biasanya kita buat di buku gambar atau di media kertas. Itu yang kita buat dengan tangan. Dilangsung gitu ya. Oke, cara-caranya ini di sini making a poster is a great way to advertise an upcoming event. Tell people your point of view at a protest or even just to decorate your room. Adakah yang masuk? Enggak ya, udah semua ya. Oke. Membuat sebuah poster adalah cara yang tepat untuk mempromosikan atau memberitahukan event yang akan datang. Itu ketika kamu mau bikin event, misalnya kayak kegiatan Natal. Biasanya kita bikin poster. Supaya apa? Orang-orang tahu kita ini mengadakan Natal. Atau siswa-siswa yang lain tahu kita mengadakan Natal. Tell people your point of view at a protest. Or even just to decorate your room. Untuk memberitahu orang ketika mungkin kita tidak setuju dengan sebuah situasi atau sebuah kondisi. Tapi kita nggak bisa ngomong gitu. Karena bingung ngomongnya apa. Kita bisa tuangkan itu melalui poster. Or even just to decorate your room. Atau mungkin hanya sebagai sebuah hiasan di kamarmu. Nggak apa-apa. Silahkan. Whether you draw your poster by hand or you design it digitally and print it out, it's important to think about how your poster will read from both up close and far away. Mau itu posternya kita tulis atau kita buat dengan tangan maupun yang kita desain di laptop atau di gadget. Yang paling penting adalah dari poster kita itu, pesan kita itu tersampaikan. Jadi kita harus memperhatikan desainnya dari atas sampai bawahnya poster. Oke, ini siapa ya yang pakai bikin biru-biru? Oke, important. Ini catatan penting ya. Once you have picked your basic design, choose a font, colors, and florist that will help viewers instantly know what your poster is trying to say after you hang it up. Catatan pentingnya adalah sekali kamu membuat desain, buatlah desain yang proporsional. Jadi antara
bentuk tulisan, ukuran tulisan, ukuran huruf, warnanya, itu bisa menyampaikan pesanmu kepada para pembaca. Dimasuk lagi lah. Oke, seperti ini sebenarnya berwarna sih. Ini ada warnanya. Saya balikin deh warnanya. Mana sih? Nah, ini tuh sebenarnya ada warnanya. Karena yang tercetak di buku kalian hitam putih ya, betul. Ini sebenarnya warnanya seperti ini. Kalian lihat deh, ini yang jadi warna intinya kan gambar bapak-bapak ini ya berenam. Untuk gambar backgroundnya dia bikin satu warna, betul? Hanya warna hijau. Tapi yang lainnya lebih mencolok daripada warna dasarnya. Menarik nggak poster ini? Interesting ya? Oke, step by step to make a good poster. Drawing your poster. Oke, Selin coba masuk lagi. Drawing your poster, ini yang berarti untuk yang dibuat tangan. Get a large piece of paper, poster board, or another baking material. Pilihlah atau siapkan selembar kertas yang besar atau mau dipapan juga boleh, atau material atau tempat-tempat atau bahan-bahan yang bisa kalian buat gambar yang tentunya tidak mengganggu orang lain. To write a list of the elements you need to include in your poster. Di list dulu, kamu mau bikinnya tentang apa, supaya nanti nggak tumpang tindih. Misal kamu mau bikin poster tentang global warming atau pemanasan global. Kamu di list dulu. Ya, kenapa, Selin? Dinyalain dulu, di-unmute dulu itunya, mikrofonnya. Apa Miss? Oh, saya kira kamu keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, di list dulu. Kayak misalnya tadi kamu bikin global warming ya. Global warming tuh tentunya mungkin kamu mau ada gambar buminya, atau kamu mau ada gambar rumah kaca, efek rumah kaca, atau misalnya ada api atau apa di situ yang menyebabkan global warming. Kamu misalnya mau menyuarakan isi hatimu tentang global warming, stop global warming gitu ya biasanya. Itu kamu bisa bikin list dulu. Nanti yang ada di dalam postermu tuh misalnya gambar apa, tulisan apa, seperti apa, berapa banyak hurufnya. Jadi kamu bisa ngitung layout-nya, layout di media yang kamu siapin untuk kamu tuangkan idemu. Entah itu kertas, entah itu papan. Sketch out your design on a regular piece of paper. Sketch out, di gambarnya di sketch dulu. Nggak langsung kalau garis gitu ya, nggak langsung garis yang tebal, tapi mungkin tipis-tipis dulu gambarnya. Itu jangan langsung ditebelin. And then for having your main slogan or headline in the center of the poster. Tadi misalnya dia bilang kamu mau bikin tulisan apa, berapa huruf itu dihitung. Jadi nanti tagline itu, headline, slogannya itu di tengah. Jadi center of site gitu ya. Poin utama yang dilihat sama orang ketika ngeliat poster kamu.
And then 5, use the top, bottom, and sides for any important details. Jadi nggak ada gunakan atas, bawah, dan sisi-sisi sampingnya itu for any important details. Untuk menambahin detail-detail penting. Including a call to action if you want people to act further. Nah, biasanya ada orang ngasih nomor kontak ya. Atau misalnya for information. Nah, kayak gitu tuh untuk pengumuman. And then number 7, sketch your design onto the poster board with pencil. Nah, tadi sketchnya bikinnya pakai pensil dulu, jangan langsung ditebelin. Color your poster with color pencils, crayons, markers, or paint. And 9, add embellishments like symbols, graphics, or glitter. Diwarnain dengan terserah mau pensil warna, mau spidol, mau pakai cat air, cat minyak, terserah. And then ditambahin apa namanya elemen pendukung. Itu kayak simbol atau grafik atau kayak glitter itu yang warna-warna gitu, diglitterin gitu ya. Sampai sini jelas nggak? Untuk bikin poster. Poinnya adalah untuk menyuarakan apa yang menjadi idemu. Oke. Menyuarakan apa yang menjadi idemu. Kalau yang di komputer itu bisa pakai Adobe Photoshop atau bikin pakai software-software yang memang untuk mendesain gambar. Tapi tadi intinya adalah menyuarakan idemu tentang isu-isu yang ada di sekitarmu. Entah itu misalnya kamu lihat di lingkungan rumahmu, misalnya banyak orang buang sampah sembarangan. Nah, kamu kan kadang mau negur takut nggak didengar karena kamu masih kecil gitu kan. Kamu bisa bikin poster kayak don't litter gitu tulisannya. Jangan membuang sampah sembarangan. Atau please drop your garbage off here gitu kan. Bikin di dekat tempat sampah gitu tulisan terus ditancepin. Kayak gitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Bisa kayak gitu kata-katanya dengan gambar yang proporsional tentunya. Kalau yang tadi Miss Lydia pakai poster ini keadaan sekitar lingkungannya kita tentang agama. Kamu bisa tentang lingkungan, kebersihan lingkungan, atau misal kamu lihat banyak anak-anak yang kelahi gitu ya, beberapa hari ini banyak yang berantem gitu. Don't fight, misalkan kalian bisa bikin kayak gitu. No beat here. Nggak boleh ada yang pukul-pukul. Berarti tugasnya buat ya, tugasnya adalah membuat poster yang bertemakan, ini kok nggak bisa dihapus ya? Yang bertemakan keadaan sekitarmu. Oke? Entah kamu mau bikin gambar, kamu mau pakai tulisan, boleh. Terserah. Mem, tugasnya membuat poster Berarti nggak apa-apa pakai tulisan ya, Mi? Boleh pakai tulisan, tapi tulisannya dalam bahasa Inggris ya. Diwarnain, dihias gitu, boleh? Oke, Mi. Ya, nanti diberi nama lalu difotokan ke Miss Lydia ya. Kalau gambarnya itu tentang lingkungan sekitar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi isu apa yang mau diangkat tentang apa temanya? Tentang lingkungan, tapi yang kamu mau suarakan itu apanya? Simbol sama sejarah. Boleh. Tentang sampah boleh. Atau coret-coret tembok gitu kan. Kadang ada orang-orang yang suka nyoret-nyoret tembok, dinding di luar rumah. Kayak gitu. Banyak sih isu-isu di sekitar lingkungan rumah kita atau di sekitar kita. Kayak gitu. Banyak juga.
Oke? Jelas tugasnya? Membuat poster. Maaf ya, kepotong. Student. Ya, sorry, kepotong tadi. Sinyalnya Miss Lydia rasanya agak terganggu. Oke, kita akhiri ya. Kita berdoa yuk. Saya lupa tadi kalian udah berdoa atau belum pas buka. Tapi nggak apa-apa. Kita tutup doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Sama-sama ya, doa Bapa kami. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Thank you for today. Thank you for joining with me. Don't forget about the task, about the assessment. Jangan lupa tugasnya bikin poster dengan tentang tema-tema di sekitar lingkungan kalian masing-masing. Oke? Thank you. Have a nice day. God bless you ya. Tetap jaga kesehatan. Istirahat yang cukup. Terus jangan ngelawan sama orang tua. Oke. Tapi Miss Lydia percaya kok, anak-anak ini tetap anak-anak hebat. Pasti nurut sama orang tuanya. Oke? Oke, bisa leave. Thank you ya. God bless you all. God bless. Nice day.